Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Herlina. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil belajar kelompok kami tentang akuntansi pemerintahan desa dengan beranggotakan Erna Nuraini Ningsi dengan NPM akhir 4107, Rahmania Dewi dengan NPM akhir 4005, Dwi Lutfiana 4013, dan yang terakhir Yulinder Fahri Anfasya dengan NPM terakhir 4029. Oke, lanjut saja ke materi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Izin masuk, lalu yang pertama ada karakteristik pemerintah desa. Karakteristik pemerintah desa itu ada beberapa. Yang pertama ada tujuan publik, itu pemerintah desa didirikan untuk melayani kepentingan masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan. Jadi akuntansi pemerintah desa itu harus mencerminkan tujuan publik dan bukan keuntungan finansial. Lalu yang kedua ada transparansi, itu pemerintah desa harus transparan dalam pelaporan keuangannya. Hal ini itu memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana anggaran desa digunakan dan bagaimana keuangan desa dikelola. Lalu yang ketiga ada akuntabilitas, itu pemerintah desa harus bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa. Akuntansi desa harus menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memastikan akuntabilitasnya. Lalu yang keempat ada penggunaan standar akuntansi pemerintahan. Itu pemerintah desa sebagai bagian dari pemerintahan itu harus wajib mengikuti standar akuntansi pemerintah. SAP itu standar yang mengatur pelaporan keuangan entitas pemerintahan. Lalu yang kelima, tidak berorientasi laba. Pemerintah desa itu tidak memiliki tujuan untuk menghasilkan laba. Laporan keuangan pemerintah desa itu tidak mencakup laporan laba atau rugi, melainkan fokus pada pengelolaan anggaran dan aset publik. Lalu yang keenam ada kepemilikan bersifat kolektif, itu ada aset dan sumber daya pemerintah desa dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, bukan oleh individu ataupun kelompok tertentu. Lalu yang ketujuh itu tidak dapat dijual. Nah, aset pemerintah desa ini itu tidak dapat diperjualbelikan atau dialihkan ke pihak swasta. Aset ini itu harus digunakan untuk kepentingan publik. Lalu yang kedelapan ada perencanaan keuangan. Akuntansi desa ini berperan dalam perencanaan keuangan desa, memastikan bahwa anggaran dialokasikan secara efisien dan sesuai dengan prioritas masyarakat. Lalu yang kesembilan ada pengawasan keuangan. Akuntansi desa juga digunakan untuk mengawasi penggunaan anggaran dan memastikan bahwa keuangan desa dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu yang ke-10. Lalu yang ke-10 atau yang terakhir itu pelaporan keuangan. Pemerintah desa wajib menyusun laporan keuangan secara berkala untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa itu sendiri. Izin masuk. Selanjutnya yaitu struktur dan komponen anggaran pendapatan dan belanja desa. Yang pertama itu pendapatan desa. Pendapatan desa ini semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan ke desa. Di sini ada pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain.
Untuk pendapatan asli desa itu ada hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, dan gotong royong, pendapatan asli desa lain. Untuk transfer di sini ada dana desa, kemudian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, kabupaten, atau kota. Kemudian ada alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi, bantuan keuangan dari APBD kabupaten atau kota. Kemudian untuk pendapatan lain di sini ada penerimaan dari hasil kerjasama desa, yang kedua penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, yang ketiga penerimaan dari hibah dan sumbangan pihak ketiga, yang keempat koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya, yang kelima itu bunga bank, yang terakhir pendapatan lain desa yang sah. Yang kedua itu belanja desa. Belanja desa ini semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Di sini ada belanja pegawai, kemudian belanja barang dan jasa, belanja modal, dan terakhir belanja tak terduga. Yang ketiga itu pembiayaan desa. Pembiayaan desa ini semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Di sini ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan di sini ada yang pertama itu sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, yang kedua pencairan dana cadangan, yang ketiga hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, kecuali tanah dan bangunan. Untuk pengeluaran pembiayaan, yang pertama ada pembentukan dana cadangan, yang kedua itu penyertaan modal. Oke, untuk prinsip akuntansi desa itu dibagi menjadi 4, yaitu ada transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Dimana yang pertama itu transparan itu memungkinkan seluruh masyarakat itu dapat mengetahui informasi dari keuangan pemerintahan desa. Kemudian akuntabel itu pertanggungjawaban dari keuangan itu dapat dipertanggungjawabkan atau sesuai. Kemudian partisipatif itu bersama dengan transparan, yaitu semua masyarakat itu dapat berpartisipasi atau ikut serta dalam penyusunan anggaran atau keuangan desa. Kemudian tertib dan disiplin anggaran itu mengenai kesesuaian atau kesesuaian dengan anggaran yang telah ditentukan dan juga sesuai dengan aturan atau regulasi yang melandasinya. Kemudian yang terakhir mengenai dokumen yang ada dalam pemerintahan desa itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran, di mana dokumen pelaksanaan anggaran itu merupakan dokumen yang berisi mengenai anggaran yang akan dikeluarkan dan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan dengan APB desa. Kemudian yang kedua itu dokumen pelaksanaan perubahan anggaran atau DPPA, itu hampir sama dengan DPA, hanya saja bedanya di DPPA ini itu anggaran atau kegiatan yang dilakukan itu sesuai dengan perubahan yang ada pada perubahan APB desa. Kemudian yang ketiga ada dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan atau DPAL.
sebenarnya konsepnya hampir sama dengan DPA, namun kalau sumber anggaran dari DPAL ini berasal dari atau lebih anggaran dari tahun sebelumnya. Kemudian yang keempat ada rencana anggaran kas atau RAK desa, itu adalah kas masuk dan kas keluar dari pemerintah desa. Kemudian yang terakhir itu SPP atau surat permintaan pembayaran, itu adalah surat yang dikeluarkan ketika terjadi transaksi atau permintaan anggaran seperti itu. Baik, yang selanjutnya ada sistem akuntansi desa. Sistem akuntansi adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota, kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan dihasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan. Landasan hukumnya yang pertama ada UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, menjamin hak pengelolaan keuangan desa. Yang kedua ada Mendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Yang ketiga ada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang sistem pengelolaan keuangan desa atau SPKD. Terus ada tahapan pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut. Di sini menurut Sujarweni tahun 2015. Yang pertama, membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran. Yang kedua, anggaran yang dibuat terdiri atas akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang ketiga, dalam pelaksanaan anggaran, timbul transaksi yang harus dicatat secara lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi. Yang keempat ada untuk memperoleh informasi posisi keuangan dapat dihasilkan sebuah neraca berdasarkan transaksi yang terjadi. Yang selanjutnya yaitu siklus pengelolaan keuangan desa. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan terdiri dari satu keselarasan perencanaan RPJM dan RKP desa. Yang kedua, tingkat partisipasi seperti BPD, Lembaga Permusyawaratan Desa, RT dan RW. Yang ketiga, ada kualitas RKP desa. Yang siklus kedua yaitu penganggaran, terdiri dari penyusunan APB desa, harmonisasi antara Kades dan BPD, dan yang terakhir evaluasi APB oleh kecamatan. Siklus selanjutnya yaitu pelaksanaan, terdiri dari satu pengadaan barang dan jasa, yang kedua kewajiban perpajakan, yang ketiga kewenangan Kades yang besar. Siklus keempat yaitu penatausahaan, terdiri dari administrasi pembukuan, tata cara peng-SPJ-an, pencatatan kekayaan desa, dan pencatatan belanja modal dan barang yang rancau. Yang siklus selanjutnya pelaporan dan pertanggungjawaban, terdiri dari yang pertama jumlah laporan yang dibuat, yang kedua laporan harus sesuai dengan standar pelaporan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.